Salam IPA. Halo sahabat IPA semua, serta rekan-rekan guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Igusti Ngurah Sumiarto. Saya bertugas di SD Negeri Ciluk, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan guru semuanya. Video ini saya buat sengaja untuk melaksanakan program tersebut. Pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, saya mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh BEM Patrika IPA. Pelatihan tersebut yaitu di Damba. Adapun pelatihan yang saya lakukan atau saya ikuti di sana itu adalah PCK berorientasi HOTS untuk kategori guru SD. Nah, materi apa saja yang saya dapatkan di sana? Silakan simak video berikut ini untuk menambah wawasan Bapak Ibu tentang pembelajaran HOTS. Selamat menyaksikan. Sesi 1. Pengertian HOTS. Pengertian berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Berikut ini merupakan tabel dimensi proses kognitif. Untuk dimensi kognitif, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi itu termasuk kepada HOTS. Sementara mengaplikasi dan memahami termasuk pada MOTS, serta mengingat termasuk pada LOTS. Berikut hubungan antara karakteristik soal dengan level kognitifnya. Karakteristik soal, level kognitif pengetahuan dan pemahaman, yaitu mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Karakteristik soal untuk level kognitif aplikasi, yaitu menggunakan pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel yang lainnya. Biasanya digunakan juga untuk menyelesaikan masalah konseptual. Sementara itu, karakteristik soal level kognitif penalaran, yaitu menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, memprediksi, dan refleksi, serta menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan itu ada 4, yaitu dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Berikut merupakan gambar kombinasi dimensi pengetahuan dan proses kognitif. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu berada pada level kognitif C4, C5, dan C6, sementara dimensi pengetahuannya berada pada konseptual, prosedural, dan metakognitif. Karakteristik soal HOTS. Yang pertama,
mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kedua, berbasis permasalahan yang konseptual. Ketiga, memiliki stimulus dan berfungsi dengan baik. Dan yang keempat, tidak familiar, tidak rutin, atau tidak biasa. Nah, itulah materi pada sesi 1. Jika ada pertanyaan, bisa diisi pada kolom komentar. Sesi 2. Merumuskan IPK. Definisi IPK. IPK dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. IPK merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk ketercapaian kompetensi dasar, sehingga IPK menjadi tolak ukur ketercapaian suatu KD. Menurut standar proses pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Fungsi IPK. Yang pertama, pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar siswa. Jenis-jenis IPK. IPK dikategorikan menjadi 3, yaitu IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. IPK kunci atau indikator kunci, yaitu indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK, urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Kompetensi yang dituntut adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Yang kedua, indikator pendukung, yaitu indikator yang membantu peserta didik memahami indikator kunci. Dinamakan juga indikator prasyarat, yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang akan dipelajari. Yang ketiga itu ada indikator pengayaan, yaitu mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Tidak selalu harus ada, dan dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal KD. Contoh merumuskan IPK. Misalkan kita mempunyai KD suatu mata pelajaran, yaitu menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Jika kita lihat tingkat kompetensi KD tersebut, itu berada pada dimensi konseptual dan level kognitifnya adalah menganalisis atau C4.
IPK pendukung dari KD tersebut yang bisa kita buat seperti berikut. Yang pertama, menjelaskan komponen-komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis ekosistem di lingkungan sekitar. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem di lingkungan sekitar. Dan seterusnya sampai yang ke-8, itu menganalisis hubungan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. IPK kuncinya yang kita dapat rumuskan yaitu menganalisis hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan IPK pengayaan yaitu mengevaluasi hubungan antara komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Jadi pada IPK pengayaan, KKO-nya berada di atas dari level KKO IPK kunci. Demikianlah materi sesi 2. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Sesi 3. Penyusunan silabus. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Menurut Kusnandar, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Berikut merupakan langkah-langkah pengembangan silabus menurut Trianto. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, mengidentifikasikan materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Manfaat silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman. 1. Pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. 2. Pengembangan pembelajaran lebih lanjut seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. 3. Merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran, misalnya kegiatan pembelajaran secara klasikal, kelompok kecil, atau secara individual. Dan yang keempat, mengembangkan sistem penilaian. Isi silabus. Yang pertama itu ada identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang keempat, kompetensi dasar. Yang kelima, tema. Yang keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan IPK. Yang ketujuh,
Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan guru dan siswa untuk mencapai IPK. Yang ke-8, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Yang ke-9, alokasi waktu. Dan yang ke-10 adalah sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lainnya yang relevan. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama itu adalah ilmiah. Yang kedua relevan. Yang ketiga sistematis. Yang keempat konsistensi. Kemudian yang kelima ada kecukupan. Yang keenam aktual dan konseptual. Yang ketujuh fleksibel. Dan yang kedelapan menyeluruh. Nah, itulah materi pada sesi 3, yaitu menyusun silabus. Sesi 4, model pembelajaran HOTS. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah 1. Model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan, atau yang sering dikenal dengan discovery learning atau inquiry learning. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Selain ketiga model tersebut, tercantum juga model pembelajaran lainnya yang dapat dikembangkan oleh guru. Berikut sekilas tentang model-model pembelajaran tersebut.
Sesi 5. Penilaian berorientasi HOTS. Pengertian penilaian. Penilaian menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses pembelajaran. Aspek penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Pelaksanaan penilaian sikap ditujukan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan berbagai teknik sesuai dengan karakteristik KD, indikator, atau tujuan pembelajaran. Teknik yang biasa digunakan adalah tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Aspek yang ketiga yaitu keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks sesuai IPK. Teknik penilaian yang digunakan adalah unjuk kerja atau praktek atau kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Penilaian berorientasi HOTS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah keterampilan berpikir logis, kritis, kreatif, dan problem solving secara mandiri. Pada penyusunan indikator soal HOTS, kata kerja operasional yang digunakan berada pada ranah menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta C6. Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Ciri soal berorientasi HOTS. Yang pertama, adanya transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Karakter instrumen penilaian HOTS. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, bersifat divergen, memungkinkan siswa memberikan jawaban yang berbeda sesuai proses berpikir dan sudut pandang yang digunakan. 3. Berbasis permasalahan konseptual. 4. Menggunakan bentuk soal yang beragam. Langkah-langkah menyusun soal HOTS. Yang pertama, menganalisis KD. KD yang berada pada tingkat kognitif C4, C5, dan C6 dapat disusun soal HOTS. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Yang ketiga, memilih stimulus yang tepat dan konseptual yang mendorong peserta didik untuk mencermati soal. Yang keempat, menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal dan ditulis sesuai kaidah penulisan butir soal HOTS. 5. Membuat pedoman perskoran atau kunci jawaban. Nah, itulah materi pada sesi 5, yaitu penyusunan instrumen penilaian HOTS. Nah, itulah 5 materi pokok yang saya peroleh pada latihan Didama PM4TK IPA.
ada latihan PCK berorientasi OTS untuk guru SD. Jika ada hal-hal yang mungkin Bapak Ibu rasa kurang jelas atau ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu ajukan pada kolom komentar. Nah, rekan-rekan guru semuanya, mari kita tingkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru melalui diklat-diklat yang disiapkan oleh P4TK IPA. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam IPA.